Oh, kamu saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat malam. Malam, Kak. Oke. Dan bagaimana di rumah kalian? Hujan juga apa enggak? Hujan. 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 Berarti rata ya. Alhamdulillah berarti berkah. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang banjir ya. Tadi hujannya lumayan deras juga. Semua cukup lama. Oke. Sebelum kita mulai, oh ya, ini udah lama kita nggak ketemu ya. Davina, Melandri, gimana? Kabarnya sehat, Davina? Alhamdulillah sehat, Kak. Melandri, Kafka, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kail, gimana kabarnya? Firisa? Nah, ini kayak teman baru. Gimana Firisa? Kabarnya sehat? Sehat, Pak. Kak. Alhamdulillah. Zamira Fika, gimana? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Oke, sebelum kita mulai kita doa dulu. Mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Dan juga materi yang saya sampaikan ini mudah kalian mengerti dan juga terus membekas di memori kalian. Dan juga kita berdoa juga, ini yang paling penting adalah kita semua tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Bukan cuma kita, tapi seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Oke, di sekolah materi sampai mana? Davina, Kafka, Kail, Firisa, Zamira, Fika. Materinya sampai mana? Aku sampai listrik dinamis, Kak. Dinamis. Yang lain? Listrik statis, Kak. Statis, dinamis. Tapi berarti ada antara dua ya? Antara Ya, statis dan dua-duanya sih, Kak. dinamis. Soalnya lagi mau ganti materi gitu. Oke. Statis atau dinamis? Jadi mau statis atau dinamis? Statis dulu. Ya, Kak, dinamis. Dinamis. Yang statisnya bisa, Kafka? Dinamis aja nggak apa-apa, Kak. Statisnya aku udah mau selesai juga soalnya. Oke, tapi bisa nih. Nggak mau ngetes dulu yang statisnya. Soalnya saya udah nyiapin beberapa soal. Coba, oke. Sebelum kita masuk ke dinamis, coba. Saya katanya udah hampir selesai. Ini saya coba berikan beberapa soal dulu. Kita akan bahas beberapa soal dulu. Kalau ini bisa, berarti saya anggapnya kita langsung pindah ke dinamis. Hanya 4 soal kok, nggak salah. Hanya yang soal-soal yang biasanya agak ngerepotin. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, coba. Jadi sebelum kita pindah ke dinamis, saya mau ngetes dulu apakah statisnya sudah hatam atau sudah selesai. Ini soal yang mudah. Nih, tentunya kalau yang udah pernah belajar statis, pasti pernah membahas tentang ini, yaitu tentang interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Oke, coba. Di sini ada sisir plastik sama batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut, dan batang kaca digosokkan ke kain sutra. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Ada yang tahu?
A, B, C, atau D? Jadi kalau plastik digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi? Masih ingat? Ya, apa yang terjadi? Elektronnya rambut pindah ke sisir bukan, Kak? Iya benar. Elektronnya rambut bakal pindah ke sisir plastik. Jadi plastiknya menjadi bermuatan apa? Ya, muatan positif, negatif atau netral? Tadi benar, ada elektron dari rambut pindah ke plastik. Jadi plastiknya bermuatan apa? Positif, negatif atau netral? Negatif. Apa? Iya, Davina pinter, negatif. Karena dia mendapat tambahan elektron. Jadi elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, rambut jadi bermuatan positif. Terus, di sini ada kaca. Kaca dan kain sutra. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kaca digosokkan dengan kain sutra? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan elektron yang pindah, cuma masalahnya pindahnya dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari Kalau misalnya kaca sama sutra, kayaknya kalau nggak salah dari kaca pindah ke sutra deh. kaca pindah ke sutra. Iya, jadi sebaliknya dia berbalik. Nah, kacanya bermuatan? Kacanya bermuatan apa? Dia Negatif. kehilangan elektron. Kacanya tadi kan elektronnya pindah, jadi dia Negatif. bermuatan. Ingat, elektronnya menjadi lebih sedikit karena tadi ada yang pindah ke sutra. Jadi kacanya bermuatan positif karena tadi elektronnya ada yang berpindah ke sutra. Jadi protonnya lebih banyak daripada elektron, maka kacanya bermuatan positif. Nah, sutranya jadi bermuatan negatif. Jadi karena dia mendapat tambahan elektron dari kaca. Jadi apa jawabannya nih? A, B, C atau D? Yang mana jawabannya? Tadi sisir plastik kehilangan apa mendapat? Baik, kehilangan atau menerima? Sisir plastik Kehilangan. menerima, Menerima. rambut kehilangan. Kaca tadi kehilangan, sutra menerima. Jadi jawabannya yang C. Jangan lupa. Jadi kalau yang lebih banyak elektronnya, dia bermuatan negatif. Kalau yang lebih banyak protonnya, maka bermuatan positif. Oke, ini udah bisa. Lanjut. Oh ya, tentang ini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Tentang yang muatan-muatan listrik ini, ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, saya lanjut ke soal selanjutnya. Kalau cuma sebentar kok. Ini cuma ada 4 soal. Oke, nah ini udah mulai hitung-hitungan. Ada 2 buah benda yang masing-masing muatannya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kedua benda ini terpisah sejauh 60 cm. Jenis dan besar gaya di antara kedua benda tersebut adalah oke, udah belajar kan? Ini pakai hukum apa namanya? Hukum apa? Hukum kolom. Hukum kolom. Iya, hukum kolom. Hukum kolom bilang apa? Hukum kolom bilang apa? Bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada sebuah muatan itu berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Dan dia dipengaruhi juga oleh konstanta atau ketetapan untuk
besar muatannya. Jadi ini gaya kolom. Jadi sekali lagi, ya hukum kolom ini berkaitan dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Dia berbanding lurus dengan muatan. Ini Q ini muatan, ya kan? Udah tahu kan? Di sekolah udah pernah belajar muatan. Jadi kalau muatannya besar, maka gaya tarik dan menariknya, tolak atau menolaknya pasti besar juga. Tapi berbanding terbalik dengan jarak. Nah, jadi semakin besar jaraknya, maka semakin kecil gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya. Tapi kalau gayanya semakin kecil, maka gayanya akan semakin besar. Nah, kalau ini konstanta, ada yang tahu berapa konstantanya? 9 kali 10 pangkat? 9. Berapa? Pangkat? Iya, 9 Newton per meter kuadrat kolom. Nah, jadi ini rumusnya ini kan? Coba kita hitung bareng-bareng. Jaraknya tadi, oh ya, ini K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yang ini 2 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya berapa? 60 cm. Ingat, jarak itu harus dalam senti atau meter? Meter. Meter. Jarak itu sesuai SI-nya adalah meter. Jadi 60 cm ke meter. Berapa meter? Berapa meter? 6 dikali 10 pangkat minus 1 bukan, Kak? Iya, karena 0,6 jadi dibikin bilangan perpangkatan 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau kita hitungnya di luar, jadi R-nya kita hitung di luar aja, R kuadrat. Jadi 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi berapa? Ada yang tahu? 6 dikuadratkan? 36. 36 kali 10 pangkat. Nah ini, min 1 dikali 2 jadi minus 2. Jadi R-nya tuh, R-nya langsung kita masukkan aja. 36 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, cara ngitungnya bisa kan? Gimana ngitungnya? Jadi kalau itu 9 kali 2 kali 8 dibagi 36. Gitu kan? Terus baru pangkatnya. Ada yang bisa coret-coret nggak kira-kira? Kira-kira ada yang bisa dicoret-coret nggak? Halo? Ada nggak? Kalau 10 sama 10 bisa coret nggak, Kak? Nah, ini nggak bisa. Karena ini perpangkatan. Jadi bilangan bakunya aja yang bisa dicoret. Tuh, 9, 2, 8, dan 36-nya aja yang bisa coret-coret. Ayo, yang mana? 36 sama 9. Nah, 36 sama 9. Oke, 36, 9, 1 sama berapa? 4. Ada lagi? Ada lagi? 4 sama 2. 4 sama 2. Oke, ini 1, yang ini 2. Ada lagi? 2 sama 8. 2 sama 8. Jadi di sininya 4. 4, di sininya habis. Jadi berapa tuh? 4 kali. Nah, sekarang baru yang perpangkatannya tinggal dioperasikan. 10 pangkat berapa? Kalau kali jadi apa? Masih ingat? Ini kalau saya present sini deh. Ditambah. Iya, jadi kalau kali jadi tambah. 9 tambah ini negatif 6. Ingat, kali jadi tambah. Tambah. Jadi karena ada kali di sini. Ditambah negatif 6. Kalau bagi jadi apa? Ingat? Kurang. Kalau bagi jadi kurang. Jadi kurang. Tuh, jadi kalau bagi tandanya jadi kurang. Ini perpangkatan. Kurang negatif 2. Ayo. Jadi berapa? 9 tambah negatif 6?
negatif 3. Sorry, maaf, plus 3. Plus 3. Plus 3 ditambah negatif 6, berapa? Minus 3. Iya, negatif 3. Negatif 3 diambil negatif 2. Ini jadi berapa? Minus 3 positif 2 jadi minus 1. Iya, ini kan negatif sama negatif, dia menjadi positif, maka minus 3 positif 2 menjadi minus 1. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat negatif 1. Atau 0,4. Ada yang masih bingung? Kenapa ini dapat 0,4? Dari mana? Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung, jujur aja. Biar nanti kita jelasin lagi. Tapi ini matematika kok. Jadi karena kalau yang masih bingung, ini kenapa 0,4? Karena di sininya negatif 1 pangkatnya. Jadi di belakang komanya 1. Kalau di sininya negatif 6, maka di belakang komanya harus ada 6 angka. 0,00000006 misalnya. Atau 0,004. Jadi pokoknya di belakang komanya ada 6 angka. Jadi ini kalau dia negatif itu di belakang koma. Nanti 0,4 Newton. Nah, pertanyaannya ini tarik menarik atau tolak menolak? Nah, 2 nih. Tarik menarik atau tolak menolak? Masih ingat? Ayo. Ayo, tarik menarik atau tolak menolak? Tuh, angkanya udah ketemu 0,4 0,4. Cuma ini tolak menolak atau tarik menarik? Halo. Coba saya tanya deh. Kafka? Ismi baru gabung. Ismi, menurut kamu tolak menolak atau tarik menarik? Ada yang tahu? Firisa atau Kafka? Tarik menarik. Vina? Tarik menarik. Kenapa tarik menarik? Karena yang satunya negatif, satu positif. Iya benar. Oh, ada tanda negatifnya di sini tuh. Iya, besarnya negatif 2. Iya. Kenapa tadi saya nggak pakai? Kenapa yo? Kenapa? Soalnya nggak berlaku negatifnya. Nggak berlaku. Iya, jadi negatif min ini hanya menandakan bahwa itu jenis muatannya apa. Jadi tidak usah digunakan pun sama aja. Oke, bagus. Jadi di sini ada negatif sama positif ketemu, maka dia tarik menarik. Oke, bagus. Berarti udah tahu. Mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu. Jadi ini menggunakan prinsip hukum Coulomb. Oke, bagus. Setelah selanjutnya. Ada mau tanya nggak tentang ini sebelum ke soal selanjutnya? Dia masih bingung? Sekali lagi belajar itu harus jujur. Kalau memang belum paham, bilang belum paham. Nggak masalah. Ada pertanyaan? Ada? Oke nih ya. Oke, mudah-mudahan benar-benar paham. Nggak usah malu-malu. Kita semua masih belajar. Oke. Saya akan lanjut ke soal selanjutnya. Sorry. Nah ini. Soal selanjutnya. Sekali lagi cuma 4 soal kok. Oke, di sini ada 2 buah benda bermuatan listrik melakukan gaya tarik-menarik. Jika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali jarak semula, maka gaya antara kedua benda bermuatan tersebut menjadi berapa? Ini nggak ada angkanya nih. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Caranya gimana? Ayo, ada yang punya ide gimana ngerjainnya? Halo, ada yang punya ide? Ini kan ada 2 buah benda bermuatan listrik. Dia melakukan gaya tarik-menarik. Jika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali jarak semula, maka gaya antara kedua benda bermuatan tersebut adalah, jadi misalnya gini, ini ada 2 benda,
misalnya nih Q1 sama Q2, dia berinteraksi sehingga gayanya F. Tadi kan gayanya itu kan juga dipengaruhi oleh yang namanya jarak yang dikuadratkan. Dan juga tadi dipengaruhi oleh konstanta. Nah, tadi hukum Coulomb bilang dia berbanding lurus dengan muatan, ini Q ini muatan, dan juga berbanding terbalik dengan jarak. Jadi awalnya F. Misalnya ini F1, karena ini gaya yang pertama. Nah, sekarang kalau misalnya jaraknya diubah menjadi 2 kali jarak semula. Tetap sama, K. Ini muatan pertama, benda pertama, ini benda kedua. Nah ini, jaraknya menjadi 2 kali jarak semula. Jadi 2 kali jarak semula. Jarak semulanya R, jadi di sini 2 R yang dikuadratkan. Nanti jadi F2. Nah, sekarang kita bandingkan antara Q sama Q, ini jelas sama. Q sama Q ini jelas sama, jadi perbandingannya 1. Nah, di sini 2R kuadrat. 2R kuadrat. 2 dikuadratkan jadi berapa? 4. Jadi 4. Nah, maka perbandingannya di sini 1, di sini 4. Maka di sininya perbandingannya adalah 1/4. F1. Karena ini berbandingnya adalah dengan F1. Jadi F2 ini adalah 1/4 dari F1. Jadi cukup kamu masukkan aja yang tadi yang diubahnya. Sebenarnya simpel gitu. Cukup masukkan aja yang tadi diubahnya apa. Kalau yang diubahnya R, ini tinggal masukin aja. Mau R-nya diperbesar, di depan. Kalau diperkecil, berarti lebih kecilnya berapa. Oke. Jadi cukup seperti ini. Ada yang bingung tentang ini? Kenapa dapat 1/4? Ada yang masih bingung? Halo, ada yang masih bingung? Nah, coba yang selanjutnya ini. Apa? Enggak? Cukup? Kak, tadi aku mau nyatet. Oke. Silakan. Jadi Udah. sekali lagi ini udah. Oke. Lanjut ya. Coba yang ini kerjaan sendiri nih. Soal selanjutnya kerjaan sendiri. Ini sekali lagi cuma kalau yang nggak ada angkanya, cukup dimasukin aja yang perubahannya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau nggak ada angkanya, jadi ada cuma gini doang, cukup masukkan angka yang diubahnya aja. Oke, soal selanjutnya nih. Silakan nih kerjaan sendiri. 2 menit deh, saya kasih waktu 2 menit. Jadi 2 buah muatan listrik melakukan gaya tarik menarik. Jika muatan pertama diubah 2 kali muatan mula-mula, terus muatan keduanya diubah menjadi 3 kali muatan mula-mula, dan jarak kedua muatan diubah menjadi 3 kali jarak mula-mula, maka gaya antara kedua benda bermuatan menjadi, ayo, jadi berapa? Coba dihitung. Ayo 2 menit. Sekali lagi tadi rumus dasarnya sama kok. K, Q, Q, beroda 2. Kalau saya gampang gitu. K, Q, Q, beroda 2. Ingat tadi rumus dasarnya sama. K, Q, Q, beroda 2. Tinggal dimasukkan perubahannya. Ayo silakan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ayo. Silakan cepat. Kalau ini bisa, saya anggapnya bisa. Karena yang lebih sulit yang begini-begini biasanya. Ayo. Kalau ada yang ketemu jawabannya, langsung angkat tangan. Dan sebutkan berapa hasilnya. Kalau ada yang bingung, silakan bicara. Apa-apa. 2 kali. Itu jadi pertama diubah jadi 2 kali.
2. Yang muatan kedua diubah jadi 3 kali. Terus jarak kedua muatan diubah menjadi 3 kali jarak semula, jadi 3 kali. Berarti berapa kira-kira gaya antara kedua benda bermuatannya? Ada yang ketemu? Ayo. Kan ini gampang kan? Ayo, 1 menit lagi. Ingat tadi ini jadi 2 Ki. Karena dari 2 kali. Yang ini jadi 3 Ki. Terus tadi R-nya diubah menjadi 3 kali. Jadi 3 R. Oh, ada yang ketemu nih? 2 kali. Nah, Davina 2/3. Coba kita pikirkan. Bener nggak 2/3? 2 kali 3, 6. Tinggal dikali doang. 2 kali 3, 6. 3 dikuadratkan, 9. Iya. Diperkecil, 6 dan 9 menjadi 2/3. Oke, mantap Davina. Jadi benar jawabannya adalah yang B. Iya, jadi simple. Kalau yang nggak ada angkanya malah lebih gampang. Karena kamu cukup menaruh perubahannya aja. Oke. Jadi jawabannya adalah 2/3. Paham nggak maksudnya? Kenapa dapat 2/3? 6 dari mana tahu kan? Dari 2 dikali 3. Kenapa ada 2 sama 3 dikali? Karena kan emang gitu rumusnya. K dikali Q1 kali Q2. Makanya dikali aja. Oke? Oke deh. Tangan si statis. Ada yang mau tanyain? Masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Oke, ada yang masih bingung tentang listrik statis? Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada. Oh. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke listrik dinamis. Ini saya hapus dulu. Karena saya belum nyiapin PowerPoint-nya, jadi langsung aja saya tulis deh. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai memasuki yang namanya listrik dinamis. Bedanya apa sih? Coba, ini kan ada yang udah masuk ke dinamis. Bedanya apa? Listrik statis sama dinamis. Kalau statis dia tidak bergerak, jadi hanya antara muatan di dalamnya. Kalau dinamis, nah ini baru dia bergerak. Listrik bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Bahasa Inggrisnya electricity atau electricity. Nah, ini asal kata dari elektron. Jadi listrik itu yang bergerak ada pergerakan dari elektron. Jadi ada elektron yang bergerak. Nah, kemarin kan kamu pernah bahas tentang atom. Yang bergerak itu yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Nah, dari pergerakan elektron tersebut maka bisa dihasilkanlah yang namanya listrik dinamis. Nah, karena ada pergerakan elektron, maka listrik itu ada yang pertama namanya adalah kuat arus listrik. Jadi karena listrik itu ada arusnya. Arus apa? Arus dari perpindahan elektron. Jadi ibaratnya sungai. Jadi ini misalnya ibaratnya sungai. Jadi kalau listrik mengalir itu elektronnya bergerak. Jadi elektronnya bergerak. Nah, pergerakan elektron ini menimbulkan arus seperti sungai. Nah, ada namanya kuat arus listrik. Nah, untuk perhitungannya
Karena tadi ada pergerakan, maka bisa dihitung. I sama dengan Q per T. I-nya adalah kuat arus, Q-nya adalah muatan, T-nya adalah waktu. Jadi I-nya adalah kuat arusnya. Ada yang tahu satuan kuat arus apa? Masih ingat? Ada yang Ampere. tahu? Ampere, iya, ampere. Ampere, ini kelas 7. Kemudian kalau Q, tadi ini adalah muatan dari quantity. Satuannya adalah Coulomb. C, biasanya lambangnya. Dan T ini adalah time, atau waktu. Nah, dihitungnya per detik, per second. Oke, jadi ini. Jadi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam waktu tertentu. Muatannya tadi adalah elektronnya. Nah, coba misalnya kalau ada soal seperti ini. Misalnya ada dalam waktu 1 menit, kemudian mengalir 36 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Jadi ada muatan mengalir sebanyak 36 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, berapakah kuat arusnya? Berapa kuat arusnya? Coba dihitung. Berapa jawabannya? Berapa kuat arusnya? Ayo. Gimana caranya? Tadi waktunya 1 menit. Kamu ubah dulu. 1 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 60 detik, Kak. 60 detik. Oke, 1 menit. Berarti 1 menitnya 60 detik. Maka waktunya jadi 60 menit. 60 detik. 60 detik. Dan tadi ini muatannya yaitu Q-nya 36 kali 10 pangkat min 6. Nah, tanya I-nya. Jadi rumusnya ikut. Kalau saya nyebutnya ikut. Ikut. I sama dengan Q per T. Ikut. Q-nya 36 kali 10 pangkat 6. Sorry, pangkat 6. Ini nggak ada negatifnya. Pangkat 6 per 60. Nah, gimana nih? 36 bagi 60 kan susah angkanya. Gimana caranya nih? Ada yang punya ide? Yang punya ide? Kalau pengen ngilangin nol gimana nih? Ayo, ada yang tahu? Kalau pengen ngilangin nol gimana? Kalau pengen ngilangin nolnya cukup ini aja dikurangin 1. Jadi 5. Karena ini kan kalau 60 ini kan sama aja dengan 6 kali 10 pangkat 1. Nah tadi 6 dikurang 1. Tadi kan kalau pembagian kalau dalam operasi perpangkatan jadi dikurang. 6 dikurang 1 ya 5. Jadi cukup hilangkan aja 1. Jadi 5. Nah 36 dibagi 6 ini bisa disederhanakan. Langsung kita coret 36 bagi 6 berapa? 6 loh ya. 6. Nah, jadi berapa kuat arusnya? 6 kali 10 pangkat 5 ampere. Oke. Jadi ini tentang kuat arus. Jadi rumusnya gampang. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. So, kalau saya bikin segitiganya, kalau nanti ada diputar-putar, ikut.
Kalau yang ditanya Ki, tinggal I dikali T. Oke, tentang ini ada yang mau tanyain? Tentang kuat arus listrik? Misalkan soalnya tentang listrik dinamis itu muatannya ada 10 pangkat 6-nya ini. Atau cuma di listrik statis aja? Kadang ada. Kalau yang hubungan dengan muatan, biasanya pakai perpangkatan. Tapi kalau listrik dinamis, kalau yang nanti berhubungan dengan rangkaian, biasanya nggak ada. Cuma itu kamu jangan berpatokan dengan mau ada pangkatnya atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting kamu bisa mengoperasikannya. Jadi angkanya di sini bisa ada, bisa enggak. Tergantung nanti si pembuat soalnya atau guru kamu yang membuat soal, nanti ada apa enggak. Cuma kalau yang ada hubungan muatan, umumnya itu ada pangkatnya, umumnya. Karena kalau muatan itu kan banyak. Jadi pakai perpangkatan biasanya, biar lebih efisien. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jadi yang penting kamu tahu ngoperasiin tadi. Kalau kali ditambah, kalau bagi jadi kurang. Seperti itu aja kalau perpangkatan. Oke, jadi sekali lagi tadi I sama dengan Q dibagi T. Oke, nggak ada. Saya akan di screenshot atau diapain. Saya akan ke selanjutnya soalnya. Ini kuat arus listrik. Oke, lanjut ya. Selain kuat arus listrik, saya nggak bisa ngomong arus, saya biasanya kuat arus listrik. Kita juga akan membahas tentang yang namanya hambatan listrik. Jadi hambatan listrik. Gitu ya. Tadi kalau mau slide selanjutnya masih ada. Oke. Jadi namanya dinamis. Tadi ada arus listrik mengalir, juga ada hambatannya. Ada namanya hambatan listrik. Ini yang B deh. Yang B, hambatan listrik. Nah, ini dulu hambatan listrik ini dipelajari oleh yang namanya Ohm. Ohm. Nah, dia mengemukakan yang namanya hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, si Ohm bilang, si OHM ini, Ohm bilang bahwa kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan yang namanya beda potensial. Dan berbanding terbalik dengan yang namanya hambatan. Jadi dalam namanya beda potensial, dalam dinamis kamu nanti ketemu namanya beda potensial. Beda potensial ini adalah perbedaan muatan. Jadi antara tegangan tinggi ke rendah itu bedanya berapa. Jadi potensial listriknya perbedaannya berapa. Jadi perbedaan di antara potensial listrik yang ada di muatan tersebut. Nah, beda potensial ini atau tegangan, biasanya juga tegangan, satuannya adalah volt. Nah, dia berbanding lurus tadi, berbanding terbalik dengan hambatan. Hambatan ini kayak kalau di sungai ada batu-batu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi hambatan, ada penghambatnya. Ada resistornya, resistor. Makanya kenapa di lambangnya R? Karena asal kata dari resistor, hambatan. Nah, hambatan ini dulu ditemukan oleh Ohm, maka dia melambangkan hambatan dengan lambang seperti ini, yang dibacanya adalah Ohm. Jadi tanda seperti ini, seperti tapal kuda, itu dibacanya Ohm. Jadi
Sekali lagi, hukum Ohm bilang bahwa kuat arus itu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, dan dia berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi ini adalah bunyi hukum Ohm. Kalau saya biasanya lebih gampang Ohm Vir. Sama aja. Ohm Vir. Ohm Vir. Di mana Vir-nya? Jadi segitiga. Kalau saya bikin segitiga, I, V, R. Ohm Vir. Tuh, Vir. Vir. I, V, R. Vir. Jadi kalau tanya I, V per R. Kalau ditanya V, I dikali R. Kalau ditanya R, V per I. Oke, kalau soalnya misalnya seperti ini. Misalnya ada sebuah rangkaian listrik atau ada sebuah alat listrik deh, alat listrik. Nah, kalau kamu biasanya beli alat-alat listrik, biasanya ada tulisan, misalnya bertuliskan, misalnya 220 V garis miring, bisa gitu kalau di alat listrik, 220 V garis miring, misalnya 2A. Nah, 220 V garis miring 2A. Nah, kira-kira berapakah hambatannya? Berapakah hambatan dari alat listrik tersebut? Apa rumusnya? Ada yang tahu? Rumusnya apa? Kalau yang ditanya R, R Halo? sama dengan V per I. Apa? R sama dengan V per I. Iya, itu gampang kan? R sama dengan V per I. Cukup tadi diputar-putar aja. Nah, maka R sama dengan V per I. V-nya tadi 220 volt. I-nya tadi adalah 2 ampere. Jadi berapa? 110 ohm. Nah, gitu. Jadi ini kalau tentang hambatan itu pasti berkaitan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm. Rumusnya bisa jadi putar-putar. Kalau nyari I, V per R. Kalau nyari VI kali R. Kalau nyari R, V per I. Saya pikir ini nggak bakal ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau hambatannya yang dibentuk-bentuk sudah menjadi sebuah rangkaian listrik. Karena kalau sebuah rangkaian listrik biasanya hambatannya itu dibentuk sedemikian rupa. Jadi beragam. Nah, misalnya lampu. Lampu itu sebagai hambatan juga. Nah, biasanya dia punya hambatan yang berbeda-beda. Yang ini ada yang mau tanyain tentang hambatan listrik yang ini? Ada yang mau tanyain? Ada nggak? Ada? Ya, Kak. Mau Ada. izin. Oke, silakan. Saya akan ke selanjutnya. Kalau gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Oke. Ini beri screenshot dulu. Saya akan bagikan. Kalau memang nanti ada yang belum mencatat, nanti saya bisa bagikan. Oke, soal materi selanjutnya. Nah, selain hambatan listrik, juga ada namanya hambatan penghantar. Jadi yang saya pilih yang C, hambatan penghantar. Nah, penghantar di sini maksudnya adalah
biasanya kabelnya. Kabel. Jadi kabel listrik itu kan ada bahannya di dalamnya. Ada yang namanya dari tembaga, ada yang dari timah, atau dan yang lain-lain. Nah, kenapa yang paling bagus itu tembaga? Yang dipilih tembaga karena dia memiliki yang namanya hambatan jenis yang paling baik atau yang paling biasanya paling baik dan juga mungkin juga lebih murah. Nah, kenapa yang dipilih itu? Karena dia menghasilkan hambatan penghantar yang lebih baik. Jadi gitu. Jadi pemilihan bahan kabel atau penghantar itu tergantung dari besarnya hambatan penghantar yang dihasilkan. Nah, untuk menghitung hambatan penghantar ini, tentunya ini dia dipengaruhi oleh yang namanya Rho. Rho ini adalah hambatan jenis kawat. L ini adalah panjang. Jadi dipengaruhi juga oleh panjang kawatnya. Dan A. A ini adalah luas penampang. Jadi pemilihan kabel itu dipengaruhi oleh tadi hambatan jenis kawatnya, misalnya jenisnya kawat tembaga atau besi yang itu beda-beda. L ini panjangnya. Jadi panjang kawat itu mempengaruhi panjangnya tentunya dalam meter. Jadi hambatan jenis ini dalam ohm meter. Kemudian kalau yang luas, ini luas penampang kawat. Luas penampang, jadi ibaratnya kalau kabel nih, kan biasanya bentuknya lingkaran. Nah, kawatnya itu seluas apa, sebesar apa. Itu mempengaruhi dari hambatannya. Makanya, kamu lihat deh. Kalau masih bingung tentang ini, kamu lihat deh. Kalau kabel listrik yang ada di tiang telepon, maaf, tiang PLN, itu pasti kabelnya gede-gede. Jadi kabelnya itu ukurannya besar. Semakin tinggi tegangan listriknya, maka kabelnya harus besar. Kenapa? Ya tadi, karena dia membutuhkan hambatan penghantar yang sesuai dengan tegangannya. Kalau nggak sesuai, bisa jadi akan menimbulkan masalah, kebakaran mungkin. Jadi sering tuh jadi kebakaran gara-gara pakai kabel yang kecil atau kabelnya nggak cocok. Nah, itu bahaya. Harus sesuai. Jadi nggak asal pemilihan kabel itu. Nah, jadi sekali lagi hambatan jenis hambatan penghantar ini dipengaruhi 3 hal, yaitu hambatan jenis kawatnya, panjang kawatnya, dan luas penampang kawat. Jadi kalau saya misalnya begini, kalau contoh soalnya, jadi ada sebuah kawat tembaga. Ini ada kawat tembaga. Ini misal ya, saya angkanya yang memiliki hambatan jenisnya adalah misalnya 6 kali 10 pangkat negatif 6 ohm meter. Ohm ini ohm meter. Dengan panjangnya misalnya adalah 10 meter. Nah, luas penampangnya atau luas penampang dari penampang kawat tersebut adalah 0,02 meter. Nah, kira-kira berapakah hambatan penghantar dari kawat tersebut? Nah, misalnya seperti ini. Biasanya suka ada soal seperti ini.
Berapakah hambatan pengantarnya? Nah, tinggal tadi dimasukin aja rumusnya. R sama dengan rho, ini rho ya, bukan P, rho, L per A. Rho-nya tadi berapa? 6 kali 10 pangkat negatif 6. Tadi panjangnya 10 meter. 10. Luas penampangnya 0,02 meter. Nah, 0,02 meter ini karena tadi hambatan kawatnya dengan perpangkatan, kita bikin perpangkatan deh biar gampang. Jadi berapa nih? 0,02? Jadi berapa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? 0,02 jadi berapa kalau dibikin perpangkatan? Jadi berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat berapa? 2. Pangkat. Ingat di belakang koma negatif. Jadi negatif 2. Ya, Davina bagus, tapi di sini di belakang koma jadi negatif. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, gimana ngoperasiinnya? Ini 10 ini kan sama aja dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 10 kan? Nah, cukup diapain tuh? Kayak tadi aja. 6 sama 2. Jadi berapa? 6 bagi 2? 3. Ya, 3 kali 10. Nah, lihat ini perpangkatannya. 10 pangkat min 6. Min 6 tambah 1. Berapa? Min 5. Negatif 5. Negatif 5 diambil negatif 2. Berapa? Negatif 5 diambil negatif 2. Berapa? Min 3. Min 3. Iya, karena negatif. Karena min sama min, jadi ketemunya plus. Jadi min 5 plus 2, jadi negatif 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 ohm rupanya. Hambatan jenis kawatnya. Jadi biasanya soalnya seperti itu. Dan kalau misalnya diputer-puter, kalau diputer-puter, antara misalnya yang ditanya L, di rumusnya apa? Ya, kalau tanya penampang kawatnya rumusnya apa? Kalau saya biasanya dengan menggunakan ini nih. Saya biasanya membuat kotak. Kan tadi kalau tadi segitiga. Kalau sekarang saya buat kotak. Jadi bentuknya kotak. Rho sama L di atas. Dia berpasangan. R sama A. Dia di bawah. Jadi gitu. Jadi misalnya nih, misalnya yang ditanya adalah L. L yang ditanya. Misalnya yang ditanya L. Kalau tanya panjangnya, maka cukup. Ini kan dia berpasangan. R dikali A dibagi rho. Jadi cukup pasangannya menjadi pembagi. Kalau yang ditanya A misalnya. Kalau tanya A, rho dikali L, maaf, yang kecil, L dibagi R. Oke, itu biasanya saya menggunakan kotak seperti ini. Rho, L, R, A. Jadi dia sebagai pembagi, kalau pasangannya sebagai pembagi. Misalnya R ini tinggal rho kali L dibagi A. Kalau ditanya rho-nya, R dikali A dibagi L. Jadi gitu. Kalau yang berkaitan dengan hambatan penghantar, kamu cukup bikin kotak-kotak seperti ini aja. Kalau ada 4. Oke, tentang ini ada mau tanyain? Ada mau tanyain tentang ini? Belum ada juga kayaknya. Belum ada. Jelas ya. Ini masih tentang rumus-rumus kok. Gampang. Jadi ini kalau ini yang penting kamu tahu bahwa prinsip kabel itu nggak sembarangan. Tergantung dari
voltasenya berapa, dan itu luas dari penampangnya itu harus sesuai. Oke, nggak ada. Kita lanjut aja berarti. Kita pindah ke yang namanya rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik. Ini yang D. Nah, ini sudah mulai masuk ke benda-benda listrik. Jadi dulu kamu di SD pernah belajar tentang yang namanya rangkaian listrik. Masih ingat rangkaian listrik apa aja yang kamu tahu? Ayo, apa aja yang kamu tahu? Sama paralel. Iya, ada seri, ada paralel, sama apa lagi? Campuran. Campuran. Iya, jadi listrik itu rangkaiannya bisa menjadi seri, paralel, ataupun campuran. Nah, biasanya yang dipasang seri atau paralel itu bisa baterainya, bisa juga hambatannya. Kalau baterai itu berarti sumber tegangan dia. Bisa sumber tegangannya, bisa hambatannya. Saya mau bahas yang hambatannya dulu. Ini misalnya begini. Jadi ini misalnya, ini lambang hambatan biasanya gini, seperti denyut jantung. Nah, ini dibentuknya secara seri. Jadi kalau lampu dipasang ke seri, maka dia hambatan seperti ini. Satu jalur. Nah, misalnya saya kasih angka, misalnya di sini 2 ohm, di sini 2 ohm, di sini 2 ohm, maka ada namanya hambatan pengganti atau hambatan total. Hambatan total atau resultan. Bisa juga. Nah, berapakah resultan dari hambatan ini? Atau hambatan totalnya berapa? Kalau total yang seri, ingat kalau yang seri, ini cukup ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Jadi ingat kalau yang seri cukup ditambah. Berarti 2, 2, 2. Jadi berapa totalnya? 6. 6. Iya, jadi sekali lagi kalau yang hambatannya bentuknya seri seperti ini cukup ditambah. Jadi ini totalnya adalah 6. Nah, tadi paralel. Paralel. Kalau paralel, tentunya dulu kamu pernah belajar bahwa dia bercabang. Jadi misalnya ini kabel, terus dulu kamu masang lampu misalnya. Lampunya 3. Lampu yang pertama, lampu yang kedua, lampu yang ketiga. Nah, dipasang seperti ini dulu misalnya kamu pernah praktek pakai SD kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya paralel. Misalnya di sini 6 ohm, ini 6 ohm, ini 6 ohm. Ini misalnya kasih angka. Nah, kalau yang paralel, kalau menghitung hambatan penggantinya atau hambatan totalnya, ini menghitungnya seperti ini. 1/RP. RP ini berarti hambatan paralelnya adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Jadi tergantung berapa jumlah hambatannya atau cabangnya. Betul cabangnya, nah berhubung sini 3 sampai R3. Tapi kalau cabangnya 4 ya 4. Nah, jadi sekali lagi cukup kalau yang paralel pakai 1/RP, 1/R1, R2, R3. Nah, coba kita masukin angkanya untuk soal yang untuk model yang paralel ini. 1/R1, nah kebetulan ini tadi sama semua, jadi 1/6. R2-nya 1/6 juga. R3-nya 1/6 juga. Jadi berapa nih? 1/6, 1/6, 1/6 jadi berapa? Ada yang tahu? 3/6. 3/6. Ya kan ini sama. 3/6. Dan ini masih 1/RP.
Kalau nyari RP-nya sendiri, kalau nyari RP-nya atau hambatan penggantinya untuk yang paralel dibalik. 6 dibagi 3. Berapa? 2. 2 ohm. Jadi gitu. Kalau yang seri tadi semakin banyak hambatannya, maka dia semakin banyak juga. Tapi kalau yang paralel, kalau semakin banyak cabangnya, malah dia semakin kecil sebenarnya. Jadi itu bedanya antara yang seri sama paralel. Jadi kalau yang seri cukup ditambah. Kalau yang paralel, ini di 1/RP sama dengan 1/R1 tambah R/2, R/3, dan seterusnya. Oke, ini kalau yang rangkaiannya seri dan paralel. Yang ketiga kalau yang campuran. Misalnya ada seri, tapi di sini ada paralel. Tuh, ada paralel, tapi rupanya di sini paralelnya dalamnya ada seri lagi. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini kan namanya campuran. Ada serinya, ada paralel, ada serinya juga. Saya lihat lagi sini deh. Nah, gimana ngitungnya? Sebelum masukin angka. Angkanya misalnya di sini 2, 2, kemudian di sini 4. 2 ohm, 2 ohm, sama datang Ki. Nah, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, di sini 6 ohm, di sini 6 ohm. Gimana cara mencari hambatan pengganti yang ada di rangkaian campuran ini? Gimana caranya? Nah, tentunya di sini ada paralel, tapi dalamnya ada seri. Maka ini dulu yang seri dulu yang kamu kerjain. Nah, 2 tambah 2. Kan kalau seri tinggal ditambah. 2 tambah 2 berapa? Jadi yang seri ini berapa? 2 tambah 2 berapa? 4 lah. Iyalah 4 lah ya. 4. Nah, udah. Ini udah 4 ohm. Nah, sekarang kita cari yang paralelnya. Ini 4 sama 4. Jadi 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Jadi berapa? Berapa? 2/4. 2/4. Ingat tadi dibalik. Dibalik. RP-nya 4/2. Jadi berapa? 2. Nah, jadi yang paralel ini rupanya ketemunya tadi 2 ohm. Nah, untuk totalnya sendiri cukup dijumlahkan yang seri ini. Ini kan jadi satu jalur tuh. 6, 2 sama 6. 6, 2, 6 jadi 14 ohm. Jadi gitu kalau yang campuran. Ada yang masih bingung? Halo, ada yang masih bingung? Nggak ada nih? Coba deh. Coba nih kalau saya akan buat soal atau yang bentuknya rangkaian seperti ini. Oh iya lupa. Kalau yang bentuknya seri, lupa. Kalau yang bentuknya seri, ini nih, kalau bentuknya seri seperti ini nih, dia ini kuat arusnya sama semua. Jadi I1, jadi I di sini nih, I di sini, sama ada aja dengan I di sini, karena kan ada namanya nanti hukum Kirchhoff. Di sini sama semua. I1, I2, I3, jadi sama semua. Tapi kalau V-nya atau yang namanya tegangannya
hambatannya ini, hambatan totalnya ini beda-beda. Jadi antara V1 tambah V2 tambah V3. Jadi kalau hambatan total semuanya, kalau kayak misalnya baterai nih, baterai kamu pasangnya seri, maka hambatan totalnya itu bertambah antara V1, V2, dan V3. Seperti itu. Jadi kalau yang seri seperti itu. Tapi kalau yang paralel sebaliknya. Paralel sebaliknya. Jadi I di sini bakal beda dengan I yang di sini. Atau I1 bakal beda dengan I2. Bakal beda dengan I3. Itu tergantung dari angkanya. Nah, tapi kalau V-nya, ketegangannya, ini V di sini, V1, V2, sama V3, ini sama semua. V1, V2, V3. Totalnya ini bakal sama semua. Jadi itu bedanya antara yang rangkaian seri sama paralel. Kalau ini I-nya sama semua, tapi V-nya bakal beda-beda, tergantung angka dari hambatan dan hambatannya. Kalau yang paralel, I-nya bakal beda-beda, tapi V-nya sama. Itu prinsipnya. Oke, coba nih, kita ngetes. Saya bikin gambar. Kamu langsung kerjain ya. Misalnya, saya terutama yang campuran. Yang gampang dulu. Misalnya di sini 4 ohm. Di sini 2 ohm. Di sini 2 ohm. Berapa hambatan penggantinya? Ya, berapa? Silakan dicari. 1 menit. Cepat. Sambil hitung ya. 1 menit dari sekarang. Ayo. Ini gampang kok. Masih 4, 2, 2. Gampang. Jadi berapa? Ayo, ada berapa? Jadi berapa? 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Sama seperti ini. Jadi berapa? Davina, RP-nya 1. Totalnya jadi berapa, Davina? 5. Oke, benar. 5. Dari mana? Ya ini kan 2 sama 2. 1/2, 1/2. Jadi 2/2. 2/2 dibalik pun tetap jadi 1. Jadi ini 1/2. Ini yang paralel dulu. 1/2 tambah 1/2. Jadi 2/2. Dibalik pun tetap jadi 1. Nah, tinggal semuanya. R totalnya maka 4 ditambah 1. Jadinya 5. Oke, bagus. Yang lain mudah-mudahan paham. Soal selanjutnya lagi nih, misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini 6 ohm, 6 ohm. Di sini misalnya 3 ohm, di sini 3 ohm. Oke, silakan. Oh ya, di sini lupa di sini 10 ohm. Berapa hambatan totalnya? Nih, dihitung. 6, 6, 3, 3. Kenapa seperti ini? Biasanya kalau di soal yang suka jadi permasalahan bentuk hambatan totalnya ini pasti belum diketahui. Maka dicari tahu dulu. Ayo, 1 menit, silakan. Ayo, gimana caranya? Kalian temu? Oke, Davina lagi. Yang lain? Davina bilang 14. Yang lain gimana? Ayo. Ketemu enggak? Sekali lagi jujur, kalau memang belum paham silahkan bertanya. Saya bukan guru yang menghakimi, bukan.
Jadi kalau memang belum paham, silahkan bertanya. Itulah fungsinya saya. Oke, lebihnya tadi bilang 14. Coba kita buktikan. Ini 6 sama 6 bentuknya seri. Jadi kalau ditambahkan menjadi 12 ohm. Ini juga sama, 3 tambah 3 bentuknya seri menjadi 6 ohm. Nah ini yang paralelnya 12 sama 6. Kita cari dulu. 1 per RP sama dengan 1 per 12 dari sini yang atas 6 tambah 6 tadi ditambah 1 per 6. Jadi berapa? Ada yang tahu? Nggak bisa langsung ditambah, tapi dicari dulu KPK-nya antara 12 dan 6. KPK-nya adalah 12. 12 bagi 12, 1. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 1 ya 2. Jadi 3 per 12. Saya balik, langsung saya balik aja deh. 12 sama 3 dibalik. Di 12 per 3 hasilnya maka RP-nya 4. Nah, di sini berarti yang paralelnya ketemunya 4. Nah, totalnya maka 10 tambah 4. Maka hasilnya adalah 14. Oke, tadi benar Davina, bagus sekali. Oke, satu lagi untuk latihan yang ininya. Misalnya gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Misalnya di sini 2 ohm. 2 ohm. Ini misalnya di sini adalah 12 ohm. Di sini 12 ohm. Di sini juga 12 ohm. Nah, coba berapakah hambatan penggantinya? Ayo gimana? Ada yang tahu caranya gimana? Ada yang tahu caranya gimana? Nanti Davina yang itu. Coba caranya gimana? Ada yang tahu? Jadi bentuknya seperti kotak seperti ini. Nah, caranya seperti tadi. Ini walaupun bentuknya kotak, tapi yang ini nih, yang ini satu jalur. Jadi 2 sama 2 jadinya 4. Sama, yang bawah pun satu jalur. 12 sama 12 jadi 24 ohm. Nah, yang ini 12. Ini beda sendiri. Nah, dia bercabang baru nih. Jadi kita hitung pakai paralel. 1 per RP sama dengan, wah angkanya bagus nih ya. 1 per 4 ditambah 1 per 12. Sorry, ditambah 2, 1 per 24. 1 per 4 dari sini, tadi 2 tambah 2, 12-nya yang tengah, 24-nya yang bawah. Nah, selanjutnya kita cari KPK-nya, 4, 12, dan 24. KPK-nya adalah 24. 24 bagi 4, 6. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 24 ya 1. Jadi 9 per 24. Atau kita balik langsung. 24 per 9.
Nah, 24/9 tinggal dibagi. 24 dibagi 9 berapa? Sama-sama bisa bagi 3 kan? Di 8/3. 8 dibagi 3 itu 2 komaan. Jadi bilangnya irasional. Nah, jadi jawabannya 8/3 ohm. Nah, cukup sampai sini aja. Jadi gitu. Jadi kalau yang bentuknya kotak seperti ini, tinggal lihat aja. Ini lurus. Kamu nggak usah bingung. Ini lurus, tinggal ditambahin. Nah, ini cabangnya. Maka tinggal diparalelin. Oke, tentangnya ada yang masih bingung nggak? Halo, ada yang masih bingung? Mudah-mudahan nggak ada. Halo, jujur, ada yang masih bingung nggak? Ada yang belum paham nggak tadi cara mencari hambatan penggantinya atau hambatan totalnya? Belum terlalu paham sih Kak, tapi bingung banget enggak juga. Bingungnya di mana coba? Vika, coba belum pahamnya sampai langkah yang mana? Atau lagi nih, atau mau coba lagi? Coba lagi sekali boleh Coba nggak? lagi. Oke, coba lagi ya. Satu soal lagi, satu bentuk lagi. Oke, jadi misalnya sekarang bentuknya seperti ini deh. Yang gampang dulu deh. Nah, misalnya gambar seperti ini. Saya bikin angka yang gampang deh. 3 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Ini 3 ohm, 3 ohm. Yang ini 10 ohm, ini 10 ohm. Coba. Berapakah hambatan penggantinya? Oh, gede banget gambar ya. Oke, silakan. Berapakah hambatan penggantinya? Ayo, berapa? Ada yang tahu? Zamira, coba Zamira tadi, coba langkahnya seperti gimana? Apa dulu yang kamu kerjain Zamira? Apa dulu yang kamu kerjain? Yang mana dulu? Halo, Zamira Fika, yang mana dulu yang kamu kerjain kira-kira? Ya Kak. Yang mana dulu yang kamu kerjain? Eh, yang ini tadi sama kayak yang soal terakhir kan Kak? Mirip, cuma saya ubah doang bentuknya. Jadi kalau soal kan dinamis seperti apa, fleksibel. Jadi penting kamu paham caranya. Jadi apa dulu yang kamu kerjain? Yang kalau yang kayak yang tadi kan 1/RP-nya dulu. Aku masih kurang ngerti Kak. Ini jadi yang di serinya dulu nih. Jadi kalau ada yang serinya dulu yang kamu kerjain. Ini kan ada seri nih. Dalam paralel ini ada seri nih. Ini kan cabang 3. Tapi di cabang ini ada paralelnya kan. Nah, maka ini dulu yang kamu kerjain. 3 tambah 3. Kan tadi kalau seri kali gampang. Kita tambah aja. 3 tambah 3, 6. Terus ini juga tuh. Di cabang yang ini juga ada serinya. 6 tambah 6, 12. Cabang yang ketiga. Cabang ketiga. 3 tambah 3, 6. Nah, yang seri dulu. Kalau yang di dalam serinya, maaf, di dalam paralelnya ada seri dulu yang kamu kerjain. Kalau udah semua, baru kamu bikin yang paralelnya kamu hitung. Di 1/RP, kita hitung paralelnya sekarang. 1/RP sama dengan 1/6. Dari 6-nya dari sini, yang tadi. Ditambah 1/12. 12-nya tadi yang tengah. Ditambah 1/6. 6-nya yang tadi yang di bawah. Berapa KPK-nya? 12.
6, 12, dan 6, KPK-nya 12. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 12, 1. 12 bagi 6, 2. Jadi 5/12. Nah, RP-nya tinggal dibalik. 12/5. 12/5, 2,4. Kalau hambatan totalnya, atau hambatan total tersebut adalah tinggal tadi dijumlahkan. 10 tambah 10, nah yang ini 10 sama 10, dan ditambah tadi yang paralelnya di dalamnya 2,4. Jadi 22,4 ohm. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau di dalam paralel ada seri, serinya dulu yang kamu selesaikan, baru dihitung paralelnya. Kalau yang cabang ini saya pikir kamu langsung paham bahwa oh ini di luar, maka tinggal ditambahkan nantinya. Gimana Zamira? Udah paham Kak, alhamdulillah, makasih. Oke, jadi mudah-mudahan paham, mudah-mudahan nanti kalau ada soal seperti ini lagi kamu nggak usah bingung. Bentuknya seperti apa, pokoknya prinsipnya sama. Mau tadi yang begini, ini kan cabang, sama aja. Buku paralel ini, namanya ini paralel, jadi gitu. Nanti kalau siapa tahu nanti ada yang mau masuk, nanti masuk SMK, masuk elektro, biasanya ketemu yang begini-begini. Oke, selanjutnya, saya lupa, ada yang namanya hukum Kirchhoff. Saya lupa ini tadi nih, hukum Kirchhoff. Nah, Kirchhoff ini dulu mengemukakan suatu hukum yang berhubungan dengan kuat arus. Kirchhoff bilang bahwa pada suatu rangkaian, arus listrik yang masuk, I in, ini sama dengan yang keluar, I out. Tadi kenapa tuh kalau yang seri, I-nya sama semua ya? Karena memang yang masuk sama yang keluar itu kuat arusnya harus sama. I in, I out. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Jadi kuat arus yang masuk ini sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi misalnya seperti ini nih. Ini misalnya. Ini ada listrik. Listrik yang masuk kuat arusnya di sini misalnya adalah 10 ampere. Dicabangin. Cabangin kayak tadi, paralel tadi. Nah, pertanyaannya misalnya di sini kalau di sini 2, di sini berapa? Kira-kira yang tanda tanyanya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Yang masuk tadi 10. Dia bercabang. Cabang jadi 2. Yang batang pertama atau di jalur pertama dapat 2 ampere, jalur kedua berapa ampere? Ada yang tahu? 8 ampere. Iya. Yang pasti jumlahnya harus tetap sama. 2 tambah 8, 10. Ini yang dimaksud arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi yang masuk 10, yang keluar pun harus 10. Tidak hilang. Contoh lagi misalnya kayak gini lagi. Misalnya dari di sini ada 20 ampere. Kemudian bercabang 3 nih misalnya. Jadi 3. Ini cabang lagi. Ini cabang lagi. Nah, kita tebak-tebak buah manggis. Misalnya di sini 2. Jadi deh, ini misalnya adalah 12 deh. 12. Di sini 6. Yang tengah ini berapa? Ada yang tahu? Yang tengah ini berapa?
Halo? Yang tengah ini berapa? 2. Ini 12, 6. Jadi di sini 2. Iya benar. Jadi tetap di situnya 20. Jadi 12, 2 sama 6 kan hasilnya kalau dijumlahkan 20. Terus sekarang nih, yang 12A ini tadi kan bercabang. Kalau di sini 4, di cabang yang bawahnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa? 8. Berapa? 8. 8. Iya, 8 ampere. Jadi kan 4 tambah 8, 12 itu sama. Kalau yang ini, misalnya di sini 1, yang di bawah berapa? 5, Kak. 5. Iya, 5. Jadi jumlahnya 6. Nah, kalau dijumlahin semua, tadi 4 tambah 8, 12 tambah 2 tambah 1 tambah 5, ya 20 juga. Nah, ini yang dimaksud arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ini hukum Kirchhoff. Jadi makanya tadi yang di rangkaian maaf tadi mana? Nah, ini rangkaian yang seri ini I-nya sama semua. Jadi karena arusnya satu alur. Jadi sama semua. Oke. Tentang ini paham nggak? Tentang kuat arus masuk arus keluar. Paham nggak? Ada pertanyaan? Oke. Lanjut deh. Terakhir nih, terakhir. Nah, terakhir berarti ini yang F misalnya ini adalah misalnya rangkaian listrik sederhana. Ini sederhana. Nah, jadi kalau rangkaian sederhana ini sudah ada yang namanya sumber tegangannya. Dia ada baterainya. Jadi misalnya gini. Ini ambang baterai. Ini baterai. Kemudian kamu pasang lampu. Lampu biasanya sebagai hambatan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya baterai yang kamu pasang misalnya ada 2 volt. Dan dia mengalir. Nah, hambatannya kamu pasang di sini misalnya 5 ohm dan 5 ohm. Nah, tadi ada arus listrik yang mengalir atau I-nya. Pertanyaannya adalah berapakah kuat arusnya? Ayo, berapa kuat arusnya? Hitungnya gimana? Ada yang tahu? Tadi hubungan antara I, V, sama R. Tadi hukum apa namanya? Hukum apa tadi? Yang ada I, V, sama R-nya. Hukum apa? Halo, tadi hukum apa yo? Masih ingat nggak? Hukum bukan, Kak. Ohm. Iya, hukum Ohm. Pintar. Hukum Ohm. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, itu berkaitan dengan hukum Ohm. Hukum Ohm tadi kan bilang bahwa arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. I sama dengan V per R. Kan gitu tadi. Kita hitung sekarang. I sama dengan V per R. I, V, R. V-nya berapa di sini? V-nya berapa? 2. Iya, gampang ya. 2. R-nya berapa di sini? 10. Nah, karena bentuknya seri 10. Tapi kalau bentuk paralel, kayak tadi ngitungnya, tergantung makanya 10. 2 dibagi 10, 0,2. Oke, jadi ini tentang rangkaian listrik yang sederhana. Nah, kalau misalnya, atau lagi, kalau misalnya baterainya lebih dari 1, jadi misalnya bahasanya gini kalau baterai nih, ini lambang baterai. Misalnya gini. Tuh. Kalau lebih dari 1, ini berarti dipasangnya ini seri.
cukup ditambah kayak tadi kan V1, V2 tambah V3. Tapi kalau bentuknya paralel seperti ini baterainya seperti ini. Nah, ini sama kayak tadi kayak yang hambatan. 1/1 gitu. Oke, sudah 21:05. Jadi sekali lagi, ini kalau yang berhubungan dengan rangkaian itu kamu hubungkan dengan hukum Ohm. Dan juga tadi kamu harus bisa menghitung hambatan totalnya. Oke, saya pikir cukup. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti saya kiriminnya. Kirim screenshot-annya. Atau kalian screenshot sendiri boleh. Jadi dari awal tadi kita udah bahas tentang hukum Kirchhoff. Tadi ingat arus masuk, arus keluar itu sama. Kemudian tadi ini berbagai hambatannya. Tinggal bentuknya seperti apa. Kamu udah tahu bahwa kalau yang seri tinggal ditambah. Kalau yang paralel tinggal di 1/1. Kemudian tadi kalau yang hambatan penghantar ini dia dia dipengaruhi hambatan jenis kawat, panjang kawatnya sama luas penampangnya. Kemudian tadi juga udah bahas tentang yang namanya hambatan listrik, tadi hukum Ohm. Jadi kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan I sama dengan V/R. Kemudian tadi di awal kita sudah bahas kuat arus listrik I sama dengan Q/T. Oke. Oke, kalau ada pertemuan selanjutnya dengan saya lagi, tinggal kita latihan soal dan pembahasan. Oke. Oke, cukup. Sudah 21:07. Ada yang mau tanyain sebelum kita tutup? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Yakin? Yang lain gimana? Davina, Kafka? Tadi diem aja nih. Kafka, tumben. Gimana? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Kafka, Davina, Davina alhamdulillah tadi selalu ngitungin. Kafka? Beneran nggak tidur? Kyle? Ki? Firisa, Ismi, Ica? Gimana? Ada masalah dengan Mas Rian tadi? Ibu Ismi, bisa kan? Oke, mudah-mudahan bisa. Kalau bingung, tinggal bertanya aja. Nanti bisa minta nomor saya di Karimanya atau di adminnya. Oke, cukup untuk malam ini kalau nggak tanyain. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini belum absen ya, Karima. Maaf, Karima. Terima kasih, Karima. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang masih bingung, silakan masih bisa bertanya lewat WhatsApp. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, Kak. izin lab ya.